Halo saudara-saudaraku, apa kabar? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat kemudahan. Amin. Tema kita kali ini adalah kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa dari Revolusi 45 sampai kudeta 1966. Mari kita simak. Pembunuhan politik memang sudah lama dikenal dalam sejarah, meskipun tidak dibenarkan oleh moral, apalagi agama. Sebutlah pembunuhan Ali bin Abi Thalib, khalifah kelima dalam pemerintahan Islam sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, yang dilakukan oleh Muawiyah bin Umayyah, yang kemudian menyebut dirinya sebagai khalifah pertama dari keturunan Umayyah. Ia berdalih menuntut hukum atas terbunuhnya Utsman bin Affan, khalifah ketiga, padahal bukan Ali yang membunuhnya. Khalifah Utsman diracun oleh musuh Islam disebabkan Muawiyah menyebut dirinya sebagai khalifah, tidak melanjutkan kekhalifahannya yang dimulai dari Abu Bakar. Maka istilah khalifah dihapus oleh orang-orang Turki ketika Islam berpusat di negaranya. Mustafa Kemal pada tahun 1921 menjadikan Turki negara republik dan kepala negaranya presiden. Selain itu, dalam babat tanah Jawa juga dikenal pembunuhan politik seperti yang dilakukan oleh Ken Arok karena hendak merebut Tumapel, yaitu Singosari, dari Tunggul Ametung, dan sekaligus merebut istrinya yang cantik bernama Pendedes. Pembunuhan dilakukan dengan menggunakan keris empu gandring yang katanya sakti mandraguna. Dalam sejarah modern juga dikenal pembunuhan politik Presiden John F. Kennedy dari Amerika Serikat dibunuh oleh lawan politiknya di Texas. Juga Presiden Anwar Sadat dari Mesir dibunuh dalam satu acara parade di Kairo. Dan banyak kejadian lain serupa yang menimpa kepala negara. Presiden Soekarno terus-menerus menjadi sasaran pembunuhan oleh lawan-lawan politiknya. Dia sendiri mengatakan sangat tidak menyukai dan tidak menjadi kebiasaannya memberikan tanda tangan untuk hukuman mati, kecuali terhadap Kartosuwiryo, Presiden Negara Islam Indonesia. Ya, dari Gerakan Darul Islam pada tahun 1963, pada tahun 1950, Kartosuwiryo menurut Bung Karno meludahkan api dengan fatwanya yang berbunyi, "Bunuh Soekarno, dialah penghalang pembentukan negara Islam." Soekarno mengatakan bahwa Indonesia harus berlandaskan Pancasila, bukan Islam. Sebagai jawaban atas tantangan ini, kita harus membunuh Soekarno. Para pengikutnya sangat bersemangat melaksanakan fatwa ini. Dalam autobiografinya, Bung Karno mengatakan bahwa pada tanggal 30 November 1957, Kartosuwiryo hampir saja berhasil ketika Bung Karno keluar dari meninggalkan acara malam dana di perguruan Cikini, Jakarta, tempat kedua anaknya yang tertua bersekolah. Pada pukul 20.55 saat turun tangga dari tingkat kedua gedung itu, terjadilah malapetaka ini. Ketika komandan pasukan pengawal berteriak memberi aba-aba, "Hormat!"
kata pengawal itu. Karena presiden segera hendak masuk mobilnya, sebuah jersey, ternyata inilah aba-aba yang mahal sekali. Dalam 1 detik, membelah suasana. Kala semua orang berhenti guna memberikan penghormatan, saat hening itulah meledak sebuah granat pertama yang diarahkan kepadanya. Dilemparkan dari atas, dari sebelah kiri gedung dilemparkan sebuah granat lagi. Dalam satu debaran jantung menyusul granat lain. Dari sebelah kanan, seorang pengawal merobohkan Bung Karno dengan cepat dan keras ke tanah agar tidak terkena pecahan granat jika diserang lagi. Dari jarak 5 meter datang lagi lemparan granat yang mengenai mesin mobil, menghancurkan kaca depan dan meledakkan 2 buah bannya. Granat keempat dilemparkan dari seberang jalan, meremukkan sisi yang lain dari mobil. Puluhan anak terkena pecahan granat, tapi yang aneh, Bung Karno yang berada di tengah-tengah anak itu tidak terkena. Ledakan kelima menyobek paha seorang perwira pengawal yang melindungi Bung Karno dengan tubuhnya. 48 anak-anak diangkut ke rumah sakit dan Bung Karno tidak terluka sedikit pun. Itulah pekerjaan orang-orang fanatik agama pengikut Kartosuwiryo. Kata Bung Karno, dalam tempo 24 jam, aparat keamanan telah berhasil menangkap 14 orang kelompok yang melempar granat tersebut. Bung Karno mencatat dalam autobiografinya, "Kutundukkan kepala mengenang korban-korban yang tidak berdosa dikuburkan ke dalam tanah. Aku mengingat 9 orang anak dan seorang perempuan hamil yang kulihat sendiri jatuh tersungkur. Mereka jatuh tersungkur tidak bernyawa di dekatku. Hanya karena seorang fanatik hendak membunuhku, mereka harus memberikan nyawanya. Dan karena itu pula aku membubuhkan tanda tangan menghukum Kartosuwiryo. Di tahun 1963, Kartosuwiryo mengakhiri masa hidupnya di depan rebut tembak. Kartosuwiryo di tahun 1918. Ia seorang kawanku yang sangat baik. Kami bekerja sama bahu-membahu bersama Pak Cokro Aminoto demi kejayaan tanah air di masa tahun 20-an di Bandung. Kami tinggal bersama, makan bersama, bahkan mimpi bersama-sama. Akan tetapi, jika aku bergerak dengan landasan kebangsaan, ia berjuang semata-mata menurut azas agama Islam." Begitulah yang tercatat dalam autobiografi Bung Karno. Dalam peristiwa Cikini, ada korban lain yang harus dicatat oleh Bung Karno, yaitu mobil Chrysler yang pernah digunakan di Tanah Suci sewaktu melaksanakan ibadah haji dan kemudian dihadiahkan oleh Raja Saudi kepada Bung Karno. Mobil itulah pula yang digunakannya ke Cikini dan kemudian diberondong granat oleh orang-orang Kartosuwiryo sampai hancur lebur. Mantan ajudan Presiden Soekarno, Mayor Jenderal Purnawirawan Sudarto mengatakan bahwa pada tanggal 30 November 1957, siang setelah menghadiri musyawarah nasional pembangunan di gedung olahraga Ikada, seorang ulama terkemuka, Sirajuddin Abbas, yang juga ketua PERTI, Persatuan Terbiatul Islamiyah, sudah membisikkan kepada Sugandi, ajudan presiden,
agar berhati-hati dan waspada, karena ia sudah mendengar akan terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan Bung Karno. Saat terjadinya peristiwa Cikini, giliran Sudarto berdinas mendampingi Bung Karno sebagai ajudan. Jadi, jelas bahwa rencana membunuh Bung Karno di Cikini sudah disiapkan dengan cermat.